Bagaimana kemudian standar keselamatan berolahraga terjaga begitu saat kita berada di area atau pusat kebugaran? Kita bahas bersama dengan pelatih kebugaran yang merupakan anggota dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI, Mas Jensen Ongko. Selamat siang, Mas Jensen. Terima kasih Mas Jensen sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Berkaca dari kejadian di Pontianak, Mas Jensen, ada wanita yang terlempar dari treadmill hingga tewas. Kalau dilihat dari posisi treadmillnya, apakah sudah sesuai standar begitu layoutnya? Karena kami melihat begitu posisi treadmill tepat berada di depan atau membelakangi jendela keluar begitu. Adakah Benar, standar jadi untuk penempatan sebenarnya ini? untuk layoutnya sendiri memang kita sudah mempelajari juga dan sudah menghubungi pihak terkait. Pada dasarnya area tersebut memang sering kali ditutup jendelanya. Namun mungkin karena ada kelalaian atau ada membernya yang mungkin membuka sehingga ada kejadian ini. Sangat disayangkan. Tapi untuk layoutnya sendiri memang kurang tepat ya untuk penempatan treadmill karena biasanya cardio area itu berada di lantai bawah biasanya seperti itu. Oke. Oke, tetapi untuk layouting sendiri adakah standar tersendiri atau ada aturannya nggak sih? Atau jangan-jangan memang itu sebetulnya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing pengelola pusat kebugaran? Jadi memang dalam beberapa tahun ini sedang dirancang oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari Kemenparekraf untuk menyusun standar dari pusat kebugaran itu sendiri. Jadi bisa dibilang hampir sampai hari ini itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing pusat kebugaran. Oke, karena dari beberapa masukan atau pertanyaan yang dilayangkan pemirsa begitu ke redaksi di Berita Satu Siang ini sempat mempertanyakan begitu, termasuk di media sosial eh, yang menyebutkan mereka yang biasa olahraga begitu di pusat kebugaran gitu, kebanyakan menggunakan treadmill itu menghadapnya justru ke jendela, bukan membelakangi jendela gitu. Ternyata memang tidak ada Betul sekali, standarnya. itu betul. Jadi memang belum ada standarnya sehingga memang hal begini bisa terjadi di lapangan. Oke, kalau melihat ternyata aturan layouting dari penempatan gym ini belum ada gitu, belum tercatat secara resmi begitu. Dari kacamata Kalaupun Anda sebagai expertise di bidang olahraga begitu, di bidang kebugaran begitu, seperti apa sebaiknya? Jadi sebenarnya memang untuk treadmill itu tidak membelakangi jendela seperti yang kita lihat di video, tetapi menghadap ke jendela atau menghadap ke area yang intinya di belakang itu harus kosong. Jadi sekitar 2 sampai 3 meter ke belakang itu harus dikosongkan atau bukan area-area yang tempat orang lalu lalang juga sebaiknya jangan diberikan treadmill di area tersebut. Oke, ada semacam safety area sebaiknya begitu ya, 2 sampai 3 Betul, jadi meter memang untuk ada cardio mengantisipasi. area. Oke, tapi kalau misalnya kita coba cermati lagi dari rekaman video yang sempat beredar juga luas di dunia maya, di jejaring sosial, termasuk yang sudah kita tangkap tadi begitu. Apakah dari kacamata Anda mengindikasikan ini murni kecelakaan atau memang ada kelalaian begitu? Jadi kalau kita lihat ini dan kita sudah diskusi juga dengan manajemen, pada dasarnya jendela tersebut tidak pernah dibuka, sehingga kalau unsur kelalaian kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengatakan itu kelalaian ya. Jadi lebih-lebih ke ya kecelakaan dari penempatannya saja, penempatan area dari treadmillnya, sehingga tidak bisa dibilang kelalaian juga karena tidak adanya SOP yang baku dari pemerintah yang sedang kita coba untuk canangkan sampai saat ini. Betul. Tapi seandainya ditutup pun kita belum tahu juga Begitu. spesifikasi kacanya seperti apa. Apakah jangan-jangan kalau memang orang terjatuh ke kaca tersebut kacanya ikut pecah juga atau seperti apa begitu ya, Mas Jensen. Betul, betul. Berikutnya, apakah ada Betul, betul. kemungkinan saat orang berolahraga? Karena kalau misalnya kita sempat lihat begitu ya, tampaknya treadmill sempat berhenti atau melambat begitu. Kita lihat, nah di layar ini kita lihat tadi korban sempat mengusapkan apa namanya kain atau mungkin juga handuk kecil begitu ke arah mukanya dan tampaknya sepertinya kecepatannya sudah melambat atau bahkan berhenti karena sempat tidak ada pergerakan. Lalu kemudian korban kita lihat lagi, kita play lagi korban. Kemudian setelah mengusap keringat, nah ini kita lihat dia mengusap keringat, kemudian mundur perlahan, kemudian hilang keseimbangan. Nah, pertanyaan kami adalah apakah ada kemungkinan saat orang berolahraga, kita tidak tahu durasi olahraga korban sudah berapa lama begitu ya, tapi adakah kemungkinan orang ketika treadmill kemudian kelelahan hingga mungkin kehilangan kesadaran dan akhirnya runtuh?
Jadi yang kita lihat di sini sebenarnya yang dapat kita asumsikan bahwa treadmill itu sebenarnya ada safety-nya di mana bisa langsung dipencet untuk menghentikan treadmill-nya itu sendiri. Atau Namun ditarik tampaknya ya, ada tarikan korban apa namanya, semacam semacam tarikan tali gitu ya? betul, ada tarikan tali atau ada tombol yang dipencet langsung mematikan treadmill-nya. Kalau kita lihat di sini tampaknya ada sedikit kelalaian dalam penggunaan treadmill itu sendiri. Jadi di saat kita berlari dan kita mengusap wajah dengan handuk, itu dapat menghilangkan keseimbangan sehingga terpeleset ke belakang. Oh. Seharusnya Kalau yang sebaiknya dilakukan. Bagaimana, Mas? Oke, Mas Jensen, kalau dari pengalaman Anda selama menjadi coach begitu, ada nggak kasus orang yang olahraga begitu, kemudian kardio khususnya, kelelahan hingga akhirnya dia hilang keseimbangan, hingga kemudian Oh apa ya, namanya terjatuh karena kelelahan atau jantungnya terpompa lebih terlalu kencang atau seperti apa gitu? apapun alasannya, baik asal alasan karena alat yang kurang baik atau peralatan yang kurang baik maupun alasan kesehatan, kita di lapangan pernah menemui beberapa kali kasus-kasus di mana terjatuh dari treadmill. Dan itu biasanya lebih ke faktor ketidaksengajaan, bukan hal yang disengaja. Saya pun percaya bahwa di pusat kebugaran K-Gym sendiri, mereka tidak ingin hal ini terjadi. Jadi, eh, kalau dibilang kelalaian sih, mungkin dari penempatan treadmill-nya saja, tapi untuk kejadian ini memang sangat disayangkan. Baik, yang sudah familiar dengan alat mungkin biasa sudah tahu tombol-tombolnya mana stop, mana play, mana dan termasuk tata cara penggunaannya begitu ya. Tapi untuk mereka yang Benar. awam, yang baru mungkin mencoba berlatih di pusat kebugaran, biasanya dari coach, dari para pelatih atau dari manajemen pengelola pusat kebugaran begitu, adakah memang bukan training, tetapi pengenalan alat terlebih dulu biasanya untuk Ya, menjelaskan ya, cara kita penggunaan sebutnya alatnya? betul. Kita sebutnya itu gym tour, di mana nanti akan dipandu oleh salah satu sales konsultan atau fitness konsultannya untuk melihat-lihat dari peralatan, fasilitas yang ada di pusat kebugaran dan memperkenalkan member ke kelas-kelasnya dan apapun fasilitas yang tersedia di pusat kebugaran tersebut. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di pusat kebugaran sebaiknya menanyakan hal tersebut di mana apa ada fasilitasnya, kemudian kalau bisa berkenalan dengan pelatih kebugaran yang di mana nanti mereka akan membimbing Anda untuk berlatih secara aman, begitu Pak. Oke, artinya jika sebutlah ada tiga faktor tadi. Pertama, untuk prosedural sudah diperkenalkan terlebih dulu alat-alatnya, begitu cara penggunaannya, kemudian safety Betul, ridingnya seperti apa, betul, setidaknya sudah terminimalisir. Yang kedua, mungkin layoutingnya kalau sudah sesuai begitu, ini juga akan terminimalisir potensi kecelakaan. Yang ketiga, barangkali faktor benar kesehatan sekali, di dalam tubuh diri sendiri atau dari para benar pengguna benar. alat-alat olahraga Jadi, tersebut, jadi begitu ya. memang banyak faktor yang berperan. Baik, terakhir Betul. mungkin Mas Jensen, apa yang bawaan dari APKI agar warga Ya. yang hendak berolahraga bisa tetap bugar tetapi bisa menghindari kejadian-kejadian seperti yang serupa terjadi ini? Jadi pada dasarnya berolahraga itu memang bermanfaat untuk kesehatan, tetapi kalau kondisi kesehatan kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang kelelahan, maka pertimbangkan kembali untuk berolahraga. Karena yang namanya fasilitas ini digunakan walaupun ada pengawasan dari pusat kebugaran, tetapi risiko memang akan ditanggung masing-masing, sehingga alangkah baiknya untuk memperhatikan kesehatan sebelum memulai berolahraga. Dan jangan lupa pemanasan. Dan selain itu juga sebaiknya masyarakat tidak memforsir diri dalam berolahraga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Jensen Ongko sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sama-sama, Siang. Mas. Nanti kita akan coba update kembali informasi ini. Insight-nya juga mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi pemirsa Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Mas Jensen.